Halo, salam bahasa awam. Kembali lagi kita bertemu di bahasa awamnya. Kita akan membahas tentang politik hitam putih. Kali ini kita akan coba membahas tentang reshuffle kabinet ya. Ada beberapa menteri yang di reshuffle, Sri Mulyani, kemudian Budi Ari, kemudian Menteri Olahraga, kemudian Menteri Koperasi. Nah, beberapa tanggapan dari pengamat politik dan lain sebagainya ini berbagai macam ragam ya. Ada yang menanggapi bahwasanya dengan adanya reshuffle kabinet ini sesuai dengan ramalan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky meramalkan ada radical break katanya setelah 17 Agustus, tetapi itu tidak terjadi. Akan tetapi terjadinya setelah ada kerusuhan. Nah, apakah kita bisa patut menduga, kalau bahasa Rocky kan patut menduga, apakah Rocky juga akan meramal akan terjadinya kerusuhan-kerusuhan seperti itu? Kita tidak tahu. Ini kan patut diduga. Kalau dulu ada orang menduga atau menuduh Bung Kodari mengatakan bahwasannya nanti yang akan menang Prabowo Gibran dan lain sebagainya, ini juga bisa jadi sebagai salah satu dugaan. Ternyata Rocky sudah tahu nih, jangan-jangan akan ada sesuatu. Akan ada sesuatu radical break, tapi bukan Agustus, ternyata di bulan September. Nah, Rocky mungkin bisa mengatakan, saya akan mengatakan setelah 17 Agustus, itu bisa saja. Nah, yang menarik adalah banyak para penggemar, pengamat dan lain sebagainya yang pengamat-pengamat yang sebenarnya mereka ini dulu waktu pemilihan presiden itu bukan di pihak 02 tetapi di 01 rata-rata. Mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya reshuffle ini berarti Prabowo mulai bersih-bersih. Nah, apakah benar ini dejokowisasi atau jangan-jangan ini demegawatisasi? Wah. Apa yang dimaksud dengan dejokowisasi? Artinya Pak Prabowo mulai menghilangkan pengaruh-pengaruh Jokowi di kabinetnya. Nah, untuk dejokowisasi, saya sendiri analisa bahasa awamnya, menurut saya sih tidak akan seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini adalah koalisi yang kuat ya. Bagaimana tidak? Pak Jokowi ini dulu bersama dengan Pak Jokowi, mereka menjadi Pak Prabowo sebagai membantu Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai Menhan, dan mereka sangat akrab sekali dan sangat dekat sekali. Bahkan Jokowi memberikan penghargaan, bintang penghargaan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo di ruangan Pak Prabowo, di tempat Pak Prabowo dicabut kehormatannya dan kembalikan kehormatannya sama Jokowi. Belum selesai di situ, akhirnya Pak Prabowo didukung oleh Jokowi untuk menjadi presiden. Saya yakin Pak Prabowo bukan orang yang tidak tahu balas budi. Pak Prabowo ini orangnya tulus, orangnya lurus, dan dia sangat menghormati orang-orang yang berjasa di negeri ini. Coba Anda lihat saja bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, Pak SBY, Megawati, semuanya dihormati oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini adalah orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang tahu balas budi. Itu menurut saya ya. Makanya menurut saya ini bukan dejokowisasi. Kalau masalah Budi Ari itu kembali kepada personalnya. Kemudian masalah Noel itu kembali ke personalnya. Karena memang mereka, kalau Noel ada kasus ya. Nah, kalau Budi Ari mungkin ada riak-riak tentang judol, dugaan banyak orang. Dan kemudian juga mungkin Pak Prabowo mengevaluasi jangan sampai ini juga berlarut-larut gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, menurut saya Bu Sri Mulyani dengan Prabowo juga oke, dekat. Hanya saja ini bacaan saya sebagai orang awam, Bu Sri Mulyani mungkin tidak terima saja dengan kejadian yang kemarin. Dia sangat kecewa sekali
sebagai orang kepercayaan Pak Prabowo di Kementerian Keuangan, kenapa rumahnya bisa dengan gampang sekali untuk dijarah. Nah, mungkin beliau merasa, oh berarti saya tidak aman gitu. Nah, jadi menurut saya Bu Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri ya dari kabinet, sehingga momentum reshuffle yang lain itu dibarengin pada saat Bu Sri Mulyani memang ingin mundur dari situ. Yang menarik adalah adanya reshuffle Pak Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam. Nah, kita tahu sangat ngerti sekali Pak Budi Gunawan ini adalah orang yang dekat dengan Megawati dan orang yang juga dekat dengan Jokowi. Nah, tetapi sebelum dekat dengan Jokowi, Pak Budi Gunawan ini sudah dekat dengan Bu Megawati. Artinya dengan adanya reshuffle Budi Gunawan, berarti sudah hilang orang Megawati satu di dalam kabinet. Nah, Anda bisa membaca apakah ini de-Jokowisasi atau malah de-Megawatisasi. Silakan komen dengan bahasa awam dan bahasa sederhana saja, kita diskusi. Salam bahasa awam.